Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Balad. Ada juga yang menamainya surah La Uqsimu Bihadzal Balad. Surah kita ini merupakan surah yang ke-34 yang diterima oleh Nabi. Dia berbicara pada awalnya tentang kemuliaan kota Mekah. Allah berfirman, La uqsimu bihadzal balad. Kata la berarti tidak. Kata la ini Anda bisa membacanya dan memahaminya sebagai menafikan sesuatu yang sebelumnya. Itu kaum musyrik tidak percaya hari kemudian. Itu kaum musyrik tidak menghormati kota Mekah. La, tidak seperti itu seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak percaya hari kiamat. Tidak, bukan seperti itu keyakinan yang benar. Itu baru Allah uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dan hari kiamat. Bisa juga la uqsimu berarti saya tidak sumpah. Bisa juga la dinamai silah. Silah itu sisipan untuk mengukuhkan makna. Jadi la uqsimu artinya saya bersumpah dengan negeri ini. Kalau saya tidak bersumpah, itu juga mengandung penekanan. Saya tidak perlu menasehati Anda untuk hormat pada orang tua Anda. Apa maknanya itu? Sangat perlu, ya kan? Nah, saya tidak perlu bersumpah dengan kota Mekah ini. Sebenarnya perlu, ya. Saya bersumpah, saya menekankan. Ada yang ingin saya tekankan. Seakan-akan begitu. Kalau kita fahami, la berarti tidak. Betapapun, la uqsimu bihadza al-balad. Hadza itu menunjuk yang dekat, kan? Sesuatu yang dekat ini mengisyaratkan dua hal. Bahwa kota Mekah itu dekat pada Tuhan. Orang yang ke sana bisa dekat pada Tuhan. Mengapa? Rumahnya ada di sana. Di sisi lain, kota Mekah itu dekat di hati manusia, di hati umat Islam. Karena itu, walaupun Anda sudah pernah ke sana berkali-kali, masih mau ke sana lagi. Karena itu dekat di hati Anda. Itu isyarat, ya. La uqsimu bihadzal balad. Al-balad yang dimaksud adalah kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Wawu bisa mempunyai beberapa makna di sini. Yang pertama bisa menggambarkan keadaan. Seakan-akan saya tidak bersumpah dengan kota Mekah ini, padahal engkau wahai Muhammad hillun, dihalalkan segala yang haram atas dirimu oleh kaum musyrik. Menganiaya itu halal atau haram? Haram. Dihalalkan. Seakan-akan kalau kita pahami begini, hei, ini kota Mekah agung. Walaupun terjadi penganiayaan atas orang yang paling agung. Jangan lecehkan kota Mekah. Walaupun terjadi penganiayaan di situ. Saya beri ilustrasi. Kalau saya pergi ke satu negara atau satu kota, kemudian di airportnya saya diganggu, diperiksa ini, masih mau ke sana lagi atau tidak? Saudara bisa berkata, saya tidak akan pergi ke sana seumur hidup. Dasar kotanya, dasar negerinya. Ya. Kalau Mekah jangan katakan begitu. Walaupun Anda teraniaya di sana, dia masih tetap agung karena di sana ada rumah Allah. Ya toh? Jangankan Anda, Nabi Muhammad pun yang teraniaya, itu tidak mengurangi kedudukan besar dan keagungan kota Mekah. Itu makna yang pertama. Hillun, tadi ini halal, ya. Lawan dari haram. Hillun juga berarti halal dalam arti engkau boleh melakukan apa saja di kota itu. Memang ada satu masa di mana kota Mekah itu di Ka'bah itu, di daerah haram itu tidak boleh terjadi pembunuhan,
Tidak boleh terjadi penganiayaan. Tapi ada satu masa di mana Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk melakukan pembunuhan di sana kalau dia mau. Wa anta hillun bihadzal balad. Oke. Kita masih ada pendapat lain, saya tidak ingin kemukakan. Wa walidin wa ma walad. Dan demi ayah dan apa yang dianakkannya. Maksudnya yang ayah dan anaknya. Siapa yang dimaksud ayah dan anaknya ini? Ada yang berkata Adam dan anak cucunya. Ada yang berkata Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ada kaitannya, Mekah itu Ummul Qura, induknya, sumbernya, tempat yang paling mulia di seluruh negeri. Sumber dari ajaran. Adam sumber manusia. Ibrahim juga begitu. Ibrahim yang membangun kembali fondasi Ka'bah. Anaknya Ismail membantunya. Nah, tetapi ada yang berkata kita tidak perlu menentukan orang. Walid semua orang, semua ayah. Anak semua anak. Allah bersumpah demi bapak dan anaknya. Bapak itu kan senang pada anaknya. Bapak itu mau membela anaknya. Bapak itu ingin anaknya lebih baik dari dia. Iya. Tapi kenapa tidak disebut ibu? Kenapa dia tidak berkata demi ibu dan anaknya? Karena yang membawa nama keturunan itu ayah, itu satu. Dan yang kedua, yang menentukan jenis kelamin anak itu bapak, bukan ibu. Bapak kan mengandung kromosom X, Y, ya. Ibu X, X. Kalau bertemu Y dengan X jadi laki-laki. Kalau bertemu X dengan X jadi perempuan. Jadi yang menentukan itu ibu atau bapak? Nah, kalau begitu wajar dia katakan wa walidin wa ma walad. Nanti di ayat lain ada dia sebut ibu. Oke. Oke, jadi jangan kecil hati di sini. Wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya belum jelaskan itu kan? Oke. Kabad itu pada mulanya berarti serupa dengan kata kabid. Kabid itu hati. Kabid hati. Tapi kalau kabad, apa yang meresahkan hati? Ya, kabad apa yang meresahkan hati? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hei Nabi Muhammad, kamu diganggu oleh kaum musyrik di Mekah. Sebenarnya semua orang itu diciptakan Allah dalam keadaan memiliki keluh kesah. Tidak ada yang tidak memiliki keluh kesah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia kalau dia kaya, kalau dia sehat, mungkin anaknya yang sakit. Manusia kalau semuanya ini paling tidak dia akan resah menyangkut ketuaannya. Tidak ada manusia yang tidak resah, diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, untuk menghilangkan keresahan itu, caranya adalah beriman dan beramal soleh. Ayahsabul insanu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia menduga bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menguasai dia? Kamu duga kamu kuasa. Ayahsabul insanu an la yaqdira alaihi ahad. Jangan duga, jangan sama sekali duga. Karena itu jangan melakukan penganiayaan. Mengapa? Ada yang bisa mengatasi Anda. Itu ada ungkapan, kalau kekuasaanmu mengundang kamu untuk melakukan penganiayaan, ingat kekuasaan Tuhan atasmu. Idza da'atka qudratuka ala zulmin nas, fatadzakkar qudratallahi alaik. Hei manusia, kamu kira tidak ada orang yang bisa mengatasi kamu? Allah. Paling tidak akhirnya Allah. Sekarang ini setiap orang bertingkat-tingkat kan? Ada yang bisa mengatasi dan pada akhirnya Allah. Ayahsabu alla yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini manusia ada yang sangat sombong. Dia katakan, saya sia-siakan harta yang banyak. Ahlaktu, saya sia-siakan. Lubada itu berarti sesuatu yang banyak dan berkumpul. Itu sebabnya singa kan ada rambut di belakangnya. Itu namanya labida karena dia berkumpul.
Kalau banyak tapi bercecer-ceran, tidak dinamai lubada. Anda mengeluarkan harta, ini sedikit, itu sedikit, tidak lubada. Ini orang terlalu sombong nih. Saya membinasakan, menyia-nyiakan harta yang banyak. Seakan-akan dia merasa kaya raya. Ahlaktu malal lubada. Jangan angkuh dengan kekayaan kamu, dengan apa yang kamu keluarkan. Itu semua Tuhan tahu. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah sudah memberikan kepadanya 2 mata sehingga dia dapat melihat? Kira-kira yang memberi mata itu tidak mempunyai penglihatan? Yang memberi duit Anda, kira-kira tidak punya duit? Atau lebih banyak duitnya dari Anda? Hei manusia, siapa yang memberi kamu 2 mata? 2 lagi yang diberikan, bukan cuma 1. Kamu kira yang memberi mata kamu itu tidak melihat? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kami beri dia lidah, kami beri dia 2 bibir supaya dia bisa berbicara. Kalau tidak punya bibir, tidak bisa bilang bibir. Ya kan? Karena B itu. Ini yang diantar oleh Allah untuk menyadarkan manusia. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Iqtahama itu artinya masuk dengan penuh semangat, mendaki. Bukankah sebaiknya manusia ini yang resah, yang kami ciptakan selalu dalam kegelisahan itu, masuk untuk mendaki. Al-Aqabah itu tempat yang tinggi. Gunung itu Aqabah. Itu sebabnya juga penghalang dinamai Aqabah. Tempat yang tinggi. Dia harus berusaha sekuat tenaganya untuk mendaki tempat pendakian yang tinggi. Kalau Anda hidup ini semua, yang mana lebih sulit? Naik ke atas atau turun ke bawah? Naik ke atas. Kalau mau mendapat, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu kira kamu bisa masuk surga sedang belum lagi datang kepada berita kamu, lalu kamu mencontohi orang-orang yang sebelum kamu? Itu mengalami kesulitan dan penderitaan. Mau tenang hidupmu pada akhir hidupmu di akhirat? Ayo, iqtah. Maju dengan penuh semangat untuk mendaki. Apa sih pendakian itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki itu? Sulit digambarkan dengan kata-kata. Tetapi sebagian darinya adalah fakku rakabah. Fak itu artinya membuka. Rakabah itu artinya leher. Itu pada mulanya. Dulu tawanan atau budak itu pertama kali diikat tangannya ke lehernya. Jadi dia tidak bisa bergerak. Makna ini kemudian walaupun sudah tidak diikat lehernya, lepas tangannya, budak dinamai rakabah. Melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Kalau dulu ada perbudakan, oke. Sekarang bisa jadi ada orang-orang yang terbelenggu. Ya. Itu salah satu jalan mendaki adalah lepaskanlah ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Boleh jadi yang membelenggu itu kemiskinannya. Boleh jadi yang membelenggu itu kebodohannya. Boleh jadi yang membelenggu itu penjajahan dari luar. Macam-macam. Fakku raqabah. Apalagi? Au it'amun yaumin zi masghabah. Masghabah itu lapar. Sabiq lapar. Memberi makan pada hari di mana orang-orang kelaparan. Pada masa paceklik. Tidak ada makanan. Anda beri makan orang ketika itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Apalagi pertama fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah. Yatim, apa arti yatim? Yatim itu tersendiri asalnya. Makna yatim itu tersendiri. Kalau manusia yatim adalah anak yang belum dewasa yang meninggal ayahnya. Kalau binatang yang meninggal ibunya, itu yatim, tersendiri. Nah, tetapi sebenarnya kata yatim ini kita bisa perluas maknanya sehingga semua orang yang butuh.
memberi bantuan kepada semua orang yang butuh. Au miskinan za matrabah. Matrabah itu terambil dari kata turab, tanah. Orang kalau masih punya duit, masih punya rumah yang melindunginya, masih punya papan tempat dia tidur, itu masih lumayan. Tapi ada orang yang tidak punya rumah, sehingga dia terpaksa tidur di tanah. Ini miskinan za matrabah. Baru tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian itu maknanya di sini kemudian apa? Bahwa ini dia sudah lakukan semuanya, kemudian pada akhir usianya dia masih tetap beriman. Jadi jangan duga Anda sudah beri bantuan, Anda sudah ini dan sebagainya. Tidak ada keimanan atau tidak diakhiri hidup Anda dengan keimanan. Jangan duga Anda mencapai al-aqabah, tempat yang tinggi itu. Tsumma kana minal ladzina amanu, bukan cuma beriman. Wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati, saling pesan memesan tentang kesabaran. Hidup ini sulit. Kalau Anda tidak sabar, maka kesulitan akan semakin melanda hidup. Nah, maka perlu wasiat. Apa artinya wasiat? Wasiat itu memberi pesan baik yang sifatnya bersinambung. Jadi memberi sekali belum cukup, masih belum wasiat. Terus menerus. Dan Anda berkewajiban memberi sekaligus menerima. Karena tawasau saling wasiat. Masih rugi kalau Anda hanya menerima wasiat. Anda harus memberi juga. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan saling wasiat mewasiati untuk memberikan rasa rahmat dan kasih sayang kepada orang. Nah, ini sebenarnya ayat kita ini atau surah kita ini ingin menggambarkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan keadilan sosial. Keadilan sosial. Sangat memperhatikan perlunya untuk menanamkan rasa optimisme di hati manusia. Memperhatikan pemberian rasa kasih sayang. Rahmat itu apa sih artinya rahmat? Rahmat itu artinya kepedihan yang dirasakan di dalam hati, yang mendorong Anda untuk menanggulangi kepedihan itu. Ada kepedihan. Saya lihat orang sakit, kalau tidak pedih hati saya artinya tidak ada rahmat. Kepedihan di dalam hati. Kalau hanya kepedihan saja tidak mendorong Anda untuk menanggulangi kepedihan itu, masih tidak ada rahmat. Jadi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling wasiat mewasiati, saling ingat mengingatkan bahwa ada orang yang perlu kita kasihani. Bahwa hati Anda itu merasa sakit melihat kepedihan orang. Jadi jangan duga agama itu hanya menyuruh Anda sholat atau puasa. Jangan duga agama ini hanya menyuruh kita percaya pada adanya Tuhan. Ada fakku raqabah, membebaskan orang dari segala macam belenggu yang mengikatnya. Memberi pangan pada saat-saat orang butuh. Ya kan? Memberi bantuan kepada yang miskin dan saling wasiat mewasiati menyangkut kesabaran dan rasa kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang yang akan menghuni sorga. Kelompok kanan. Kanan itu yang kuat itu kanan. Gambaran dari kebajikan itu kanan kan. Kita biasa berkata langkah kanan. Langkah kanan. Ashabul yamin. Penghuni sorga. Waladina kafaru bi ayatina. Ulaika ashabul masy'amah. Yang mengkufuri itulah kelompok kiri. Kelompok penghuni neraka. Ingin kita mengambil kesimpulan dari surah yang kita ini. Mungkin yang pertama,
setiap orang harus sadar bahwa hidup ini pasti dilalui dengan adanya keresahan. Tidak mungkin sepanjang hidup Anda akan senang terus. Pasti ada keresahan. Itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggugah setiap manusia untuk menyadari wujud Tuhan dan kuasanya. Bukti kekuasaannya dinampakkannya di sini pada diri manusia. Ada yang melihatnya, ada yang kuasa atasnya. Buktinya bahwa dia diberi dua mata, dia diberi, bisa dibayangkan. Kita ini kan saling butuh ya. Saling butuh. Kira-kira kalau kita tidak bisa berbicara, bagaimana ini caranya? Menyampaikan kebutuhan. Hah? Isyarat. Betul, isyarat. Yang mana lebih susah, isyarat atau ngomong? Isyarat. Jadi sebenarnya Tuhan berikan kita itu yang termudah. Ini orang tidak sadari ini. Dan anehnya, anjing kucing itu suaranya di mana-mana sama, bahasanya di mana-mana sama. Ya. Kalau manusia tidak sama. Ini kuasa Allah. Kenapa kita tidak sadari itu? Ya. Ada kata yang kita bisa ucapkan orang Arab tidak bisa ucapkan. Ada enggak? Cincin itu tidak bisa diucapkan orang Arab. Ya. Misalnya begitu. Ini kuasa Allah, ini dia gugah kita dengan ayat ini. Apalagi yang lain, bahwa kesimpulan yang lain bahwa Islam itu bukan hanya akidah, tetapi perhatian terhadap semua orang yang lemah, sehingga itulah jalan menuju pendakian menuju sorga. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil di sini. Insya Allah episode-episode yang akan datang kita akan berbicara menyangkut surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.